banjir, pasien Rumah Sakit Islam Semarang dievakuasi menggunakan truk. Respons dugaan BBM bercampur air di sejumlah daerah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia bentuk tim investigasi. Bahlil sebut akan beri sanksi tegas jika terbukti ada pelanggaran. DPR bersama Kementerian Haji dan Umroh sepakati biaya haji tahun 2026 sebesar 87,4 juta rupiah. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Pasca dilanda hujan deras, kawasan Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur terendam banjir hingga ketinggian 70 cm. Banjir terjadi akibat luapan kanal yang tak mampu menahan debit air dari hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah Jakarta pada Rabu siang. Banjir membuat sejumlah lalu lintas menuju Rawamangun tak bisa dilintasi. Namun, beberapa kendaraan memaksa melintasi genangan air. Kita jam 3:20 lah. Zaman cuaca hujan deras tadi di sini. Iya, cuaca hujan deras. Tadi sempat nggak bisa dilewatin mobil motor juga ya? Iya, sempat kayak berhentiin biar pelan-pelan tuh. Soalnya kalau misalnya makin ngebut bisa ngilangin barang-barang. Oh, kalau iya, ini ombaknya. Tapi ini biasanya emang lama ya mas, surutnya ya? Kalau ini mah kalau hujan terus mah pasti lama. Lama ya? Iya. Kalau udah mulai tinggi itu. Tapi kalau misalnya udah reda kayak gini biasanya cepat sih. Sekarang aja udah agak ini. Banjir juga merendam permukiman Kompleks Polri di Jalan Pondokarya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Akibatnya ratusan rumah terendam air hingga 70 cm dan akses masuk menuju kompleks ditutup. Saat ini petugas BPBD telah menyiagakan peralatan untuk mengantisipasi banjir semakin tinggi dan diperlukan tindakan mengevakuasi warga. Pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang hendak pulang usai menjalani perawatan terpaksa dievakuasi menggunakan truk lantaran ambulans tak bisa jemput ke rumah sakit akibat banjir. Dua pasien diangkut menggunakan truk yang disiapkan di depan IGD Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang pada Rabu malam. Dua pasien hendak pulang ke rumah usai menjalani perawatan di rumah sakit. Dua pasien diantar truk ke ambulans untuk selanjutnya dibawa menuju rumah mereka masing-masing. Nah, ini mau dibawa kemana mas? Mau pulang ke rumah. Kenapa mas? Ya udah sembuh. Udah agak baikan. Memang kondisinya kayak gini pak, banjir pak. Kalau enggak mungkin ya nggak seperti ini mungkin loh ya. Soalnya kondisi memang pada semua. Banjir di Kaligawe Semarang menyebabkan 16 perjalanan kereta yang melalui stasiun Tawang dibatalkan karena jalur kereta api tergerus. Sementara 6 perjalanan kereta api dialihkan ke jalur selatan. PT KAI Daob 4 Semarang menambahkan 21 ton batu kericak atau balas di jalur kereta api yang terendam banjir guna mencegah kerusakan pada jalur kereta yang terendam di kilometer 2 Kaligawe Semarang.
perjalanan kereta api hari ini terjadi pembatalan 16 perjalanan kereta api dan ada 6 perjalanan kereta api yang memutar. Kami dari PT KAI Daob 4 Semarang mengucapkan permohonan maaf kepada para pelanggan yang terdampak dari genangan air. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendesak pemerintah pusat mempercepat pengerukan kolam retensi Terboyo guna mengatasi banjir di Semarang dan Demak. Lutfi juga meminta agar dilakukan normalisasi sejumlah sungai di kota Semarang sehingga mampu menampung debit air lebih banyak saat hujan dengan intensitas tinggi. Bagaimana caranya kolam resistensi Terboyo harus lebih dalam daripada asas penampungan, karena memang kewajiban dari kementerian itu yang kita andalkan. Karena kalau itu tidak kita perdalam, apalagi bisa menampung curah hujan untuk wilayah Kaligawe, ini nanti akan terulang dan terulang kembali. Banjir di Semarang turut berdampak pada perjalanan kereta api di wilayah Daob 8 Surabaya. Hari Rabu, terdapat 2 jadwal keberangkatan kereta Daob 8 Surabaya yang seharusnya melaju atau melalui jalur utara dialihkan ke jalur selatan. Dampak pengalihan rute perjalanan, 476 penumpang membatalkan jadwal keberangkatannya. Manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya Lukman Arif menyebut mulai Rabu malam tak ada pengalihan perjalanan kereta karena jalur sudah bisa dilalui dengan bantuan lokomotif pengganti. Hingga malam ini seluruh kereta api jarak jauh keberangkatan Daob 8 Surabaya sudah bisa lewat jalur utara. Jadi tidak ada lagi pengalihan jalur kereta api jarak jauh imbas banjir di Daob 4 Semarang. Jalur yang mulai kemarin terendam banjir dan tidak bisa dilewati, sudah bisa dilewati dengan kecepatan terbatas dan menggunakan lokomotif pengganti di sana. Informasi lebih lengkap terkait jadwal perjalanan kereta api yang terimbas banjir di Semarang, kita telah tersambung dengan jurnalis Kompas TV ada Mahendra Triginanjar dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam Mahendra, jadi seperti apa sebetulnya imbas yang sempat dialami oleh perjalanan kereta api dari Surabaya ketika banjir di Semarang? Ya, Pak Im dan saudara, bahwa banjir yang terjadi di Semarang ini juga menggenangi jalur kereta api, khususnya jalur kereta api antara stasiun Alas Tua dan stasiun Tawang Semarang, di mana karena adanya genangan banjir ini sendiri sejak Selasa sore hingga Selasa malam kemarin di PT KAI Daob 8 Surabaya mengalami dampak dari banjir yang terjadi di Semarang tersebut, di mana pada Selasa sore hingga Selasa malam kemarin sedikitnya ada 13 perjalanan kereta ataupun 13 kereta yang kedatangannya di 3 stasiun besar di wilayah Daob 8 Surabaya, yaitu di stasiun Surabaya Pasar Turi, kemudian stasiun Surabaya Gubeng dan stasiun Malang. Ini mengalami keterlambatan antara 1 hingga 2 jam dari jadwal semestinya. Selain mengalami keterlambatan kedatangan kereta pada Selasa malam kemarin, juga berdampak terhadap 6 keberangkatan kereta dari stasiun Malang dan juga stasiun Surabaya Pasar Turi yang seharusnya melalui jalur utara terpaksa dialihkan melalui jalur selatan. Dampak dari pengalihan rute perjalanan kereta api keberangkatan dari wilayah Daob 8 ini sendiri, waktu tempuh perjalanan kereta api yang seharusnya tiba tepat waktu akhirnya terlambat tiba sekitar 1 jam lebih lama dari jadwal semestinya. Sementara untuk hari Rabu ini sendiri, untuk perjalanan kereta api di wilayah Daob 8 Surabaya juga mengalami pengalihan, di mana untuk Rabu pagi hingga siang tadi, ini sendiri ada 2 kereta yang terpaksa masih dialihkan, yang seharusnya ke jalur utara terpaksa harus memutar rute ke jalur selatan. 2 kereta tersebut diantaranya adalah kereta Argo Bromo Anggrek, relasi dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan ke stasiun Gambir Jakarta. Kemudian kereta yang kedua adalah kereta Matarmaja, relasi dari stasiun Malang hingga stasiun Pasar Senen, yang kedua kereta ini sendiri harus memutar melalui jalur Madiun
kemudian ke Solo dan Cirebon hingga ke Jakarta. Sementara itu untuk Rabu malam ini sendiri, PT KAI Daob 8 Surabaya memastikan bahwa memang sudah tidak ada pengalian kereta dampak dari banjir yang terjadi di jalur kereta antara stasiun Alas Tua hingga stasiun Tawang Semarang ini sendiri, di mana untuk jalur yang sempat ditutup ataupun tidak bisa dilalui kereta ini, mulai tadi malam ini sudah bisa dilalui, namun dengan kecepatan terbatas. Selain itu juga sebelumnya untuk melalui jalur yang sempat terendam banjir ini sendiri, kereta yang melintasi harus antri dan juga menggunakan bantuan dari lokomotif pengganti. Ya, Ibrahim. Baik, terima kasih Mahendra Tri Ginanjar untuk laporannya langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Kita ke sorotan berikutnya, saudara. Polisi menangkap penembak pengacara saat bentrok rebutan lahan sengketa terjadi di Jakarta Pusat. Selain menangkap pelaku, 43 orang lainnya ikut diperiksa. Wih, mana senjata? Ini senjatanya. Kurang dari 24 jam, polisi menangkap terduga pelaku penembakan seorang pengacara saat terjadi bentrokan di sebuah lahan kosong di Jakarta Pusat. Disergap di kawasan Kebonjeruk, pelaku tak berkutik. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sepucuk senjata api. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sengaja menembak korban karena kesal. Usai korban menerobos masuk ke dalam area lahan yang dijaga pelaku. Jadi pelaku itu inisialnya HD alias O. Di sana dia menjadi salah satu bagian dari pelaku yang dari salah satu bagian dari kelompok yang membela ahli waris. Mungkin tidak ada rencana, kita masih dalam pemeriksaan itu terkait masalah sudah direncanakan atau tidak, tapi memang mengarah langsung ke korban. Sebelumnya, Selasa pagi, bentrokan dua kelompok masyarakat terjadi di Jakarta Pusat. Akibat bentrokan ini, satu orang yang berprofesi sebagai pengacara terkena luka tembak. Korban yang kritis langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Usai kejadian, polisi menggelar olah TKP dan menggeledah satu persatu anggota kelompok yang bentrok. Dari hasil penggeledahan dan penyisiran di TKP, polisi menyita barang bukti belasan jenis senjata tajam, sepucuk senapan angin dan beberapa alat pemukul. Bentrokan dua kelompok tersebut diduga dilatar belakangi rebutan lahan kosong yang masih berstatus sengketa. Kami melaksanakan olah TKP terkait adanya keributan yang diawali dari sengketa lahan di kawasan Karet Bifak, Tanah Abang, dan keributan tadi pagi itu menimbulkan satu orang korban luka tembak di bagian punggung yang saat ini sedang dilakukan operasi di Rumah Sakit Polri. Kasus bentrokan yang berujung penembakan kini masih ditangani Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya. Imbas dari bentrokan, 43 orang diperiksa polisi. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, sudah membahas soal bentrokan yang berujung penembakan di Jakarta Pusat. Kami sudah bersama dengan Wadi Reskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Putu Holis Aryana. Selamat malam, Pak Wadir. Selamat malam, Mas. Pak Wadir, jadi dari hasil investigasi ini berapa orang yang diduga terlibat dalam kasus penembakan ketika bentrok terjadi kemarin di Jakarta Pusat? Terima kasih. Pelaku penembakan yaitu satu orang, inisialnya HD, saat ini sudah ditangkap dan sedang diperiksa intensif oleh penyidik Subdit 4 Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya. Itu motifnya apa, Pak Wadir? Apakah pelaku juga memang sudah menyiapkan senjata api sebelum bentrokan terjadi atau seperti apa? Ya, pelaku dengan korban ini awalnya berdebat di sebuah lahan di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jakarta Pusat. Lalu karena merasa kalah jumlah dan merasa terintimidasi oleh korban, maka pelaku mengambil senjata yang disimpan di lokasi tersebut lalu ditembakkan. Motifnya sementara itu. Kalau dari mana asal pelaku mendapatkan senjata itu sudah diketahui, Pak Wadir? Masih kami dalami terus informasi dari hasil pemeriksaan sementara
pelaku HD ini mendapatkan senjata dari salah seorang warga negara Timor Leste, namun diberikan kepada pelaku ini di daerah NTT. Selanjutnya senjata itu dia bawa ke Jakarta dari NTT menggunakan kapal laut. Identitas detail dari si pemberi senjata warga negara NTT ini masih kita dalami. Untuk senjatanya jenis apa Pak Wadir? Senjatanya senjata api sejenis mirip FN, namun dengan kondisi nomor seri yang sudah disamarkan atau dihapus. Ini masih kami koordinasikan dengan jajaran Wasendak Direktorat Intelkam untuk mengetahui jenis senjata tersebut. Baik, Pak Wadir, ini kan penembakan kemarin diawali dari bentrok sebelumnya. Apakah memang bentrok rebutan lahan kosong di lokasi itu sudah pernah terjadi juga sebelum hari Selasa kemarin, Pak Wadir? Iya, praktek-praktek untuk menyewa jasa pengamanan dari kelompok yang berlatar belakang tertentu ini sudah seringkali terjadi di Jakarta. Kali ini terjadi antara salah satu perusahaan yang menyewa dengan salah satu yang mengklaim bagian dari pihak ahli waris. Hal ini tentunya sudah berulang kali sejak bertahun-tahun lalu memicu perselisihan, memicu konflik, dan juga memicu bentrok yang menimbulkan korban jiwa. Peristiwa yang mirip pernah juga terjadi di daerah Kemang, termasuk di daerah-daerah lain seperti di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan yang lainnya. Ini yang tentunya ini yang tentunya juga tadi Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat mengambil langkah progresif selain juga dari jajaran Ditreskrim mengejar dan menangkap pelaku, dari Polres juga melakukan langkah-langkah pencegahan yang sangat progresif dengan melakukan razia dan penyisiran terhadap barang-barang terlarang atau senjata tajam yang mungkin masih masih ada di lokasi. Ini tentunya dilakukan dalam rangka mencegah kembali timbulnya konflik atau bentrokan di lokasi tanah tersebut. Pak Wadir, kalau tindakan tegas dari polisi agar ini seperti kasus premanisme, artinya tindakan tegas agar masyarakat tidak resah, Pak Wadir. Ya, prioritas Bapak Kapolda dalam program Jaga Jakarta ini tentunya salah satunya memerangi premanisme yang sangat meresahkan warga Jakarta. Kami sangat fokus sehingga memang seperti peristiwa di Tanah Abang ini kami turunkan tim berlapis, ada tim dari Polres, ada tim dari Polda untuk cepat mengungkap, cepat memitigasi, dan cepat menetralisir bentrok tersebut. Pak Wadir, kalau kondisi korban bagaimana informasinya sejauh ini, Pak? Kondisi korban awalnya dirujuk di salah satu rumah sakit terdekat dari lokasi, namun karena lukanya luka tembak, sehingga rumah sakit tersebut merujuk kembali ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Saat ini kondisi korban di Rumah Sakit Polri Kramat Jati masih menunggu untuk observasi pengangkatan proyektil. Kondisinya masih belum bisa dimintai keterangan. Kita juga berharap korban bisa lekas pulih untuk bisa sehat kembali dan memberikan keterangan. Kalau yang diperiksa selain dari kasus penembakan, Pak Wadir, karena kita lihat tadi di visual ada juga yang kepemilikan senjata tajam, itu ada berapa orang informasinya Pak Wadir yang juga ikut diperiksa sejauh ini? Ada lebih dari 27 jenis senjata tajam yang kita berhasil dapatkan. Saat ini kita masih memeriksa para saksi yang mengetahui peristiwa, saksi yang bersama-sama dengan rombongan pelaku maupun rombongan korban, kemudian saksi-saksi yang kami duga mengetahui untuk apa dan dari mana senjata-senjata tajam itu mereka simpan di lokasi. Ini masih kami lakukan pemeriksaan secara intensif dan simultan antara Ditreskrim Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Baik, terima kasih Wadireskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Putu Holis Aryana telah bergabung di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Baik.
Usai jeda saudara, bangunan asrama Ponpes di Situbondo, Jawa Timur ambruk. Seorang santriwati meninggal dan 11 lainnya terluka. Saudara, tragedi ambruknya bangunan pondok pesantren kembali terjadi. Seorang santriwati meninggal akibat insiden ambruknya bangunan asrama Ponpes di Situbondo, Jawa Timur. Bangunan asrama putri Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani di Situbondo, Jawa Timur ambruk Rabu dini hari saat para santri tengah terlelap. Seorang santriwati meninggal dan 11 lainnya luka-luka dalam insiden yang diduga disebabkan hujan dan angin kencang. Suasana duka menyelimuti keluarga putri, santriwati yang meninggal akibat ambruknya bangunan asrama pondok pesantren. Putri yang baru berusia 12 tahun sempat dibawa ke RSIA Jatimed setelah atap lantai 2 asrama putri pondok pesantren ambruk Rabu dini hari. Namun nyawanya tak tertolong. Jenazahnya pun langsung dimakamkan Rabu pagi. Sementara 6 korban luka dirawat di Puskesmas Besuki, 4 korban di RSUD Besuki, dan 1 korban di RSIA Jatimed. Terjadi tadi pagi, dini hari, kejadian sekitar jam 1 dini hari ya. Dan cuaca pada saat itu hujan atau disertai angin kencang. Mungkin nanti perlu dari ahli ya untuk memastikan apakah ruangan atau kamar yang ditempati santri tersebut masih aman untuk ditempati. Kemudian tadi kami juga sudah meminta kepada pihak pondok untuk sementara waktu untuk menjaga semua ya, saran untuk dievakuasi dulu atau dipindahkan dulu lah tempat istirahat dari para santri. RSUD Besuki Situbondo masih dipenuhi keluarga dan santri yang menunggu kabar kondisi korban. 2 santriwati masih dirawat intensif di Rumah Sakit Besuki akibat patah tulang. Mereka menjadi korban luka terparah dalam insiden ambruknya atap asrama Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani. Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren dihentikan. Ada bunyi krek gitu. Cuma anak-anak tidak bilang ke dalam ke pengasuh karena bangunannya utuh, tidak ada yang retak, tidak ada yang patah, cuma bunyi seperti itu karena terhalang plafon gitu. Tadi malam ini pas hujan seanginnya tiba-tiba pas ambruk. Polisi masih belum bisa memastikan apakah ambruknya bangunan asrama disebabkan cuaca ekstrim, struktur bangunan, atau faktor lain. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lebih lengkap terkait ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani, kita sudah bersama dengan AKP Agung Hartawan, Kasat Reskrim Polres Situbondo. Selamat malam Pak Kasat. Selamat malam Mas Ibrahim. Baik Pak Kasat, jadi sejauh ini dari hasil penyelidikan sementara, apa saja temuan dari polisi Pak Kasat? Ya, kami melaksanakan penyelidikan. Sementara tidak bisa terburu-buru karena kami menghormati pondok yang masih berduka, kemudian juga yang masih proses recovery dari santri-santri yang mengalami trauma karena kejadian tersebut, dan juga mungkin perlu untuk mendapatkan tempat ganti dari tempat yang sebelumnya terjadi runtuh untuk atapnya. Demikian. Tapi kalau dari secara visual yang ditemukan oleh polisi di lokasi, bagaimana Pak? Karena kan kita lihat juga sudah dipasang garis polisi, apakah ada tanda-tanda, ini awalnya dari mana, retakannya di sebelah mana Pak Kasat? Ya, jadi untuk kami ketika datang, jam 10 itu, untuk kondisi lokasi sudah bersih, jadi semua runtuhan sudah dipindahkan, baik itu pecahan genteng, sisa atap, kemudian kayu-kayu penyangga genteng sudah ada di
pindahkan ke bagian lain dari bangunan. Sehingga kami tidak bisa kemudian menyimpulkan dengan tergesa-gesa. Yang kami dapat hanya info bahwa kejadian itu terjadi setelah adanya hujan deras dan angin kencang. Dan dimungkinkan juga info ada juga itu ada sedikit terimbas dari gempa di beberapa waktu yang lalu. Demikian. Oh, jadi ambruknya bangunan bukan terjadi saat hujan deras, tapi setelahnya Pak Kasat. Berapa lama itu jarak dari hujan deras kemudian ke bangunan ambruk? Ini kurang anu juga, antara setelah hujan atau pas sesaat setelah hujan, belum bisa kita pastikan. Karena kami juga untuk mencari informasi terbatas, mengingat kami menghormati kondisi Ponpes yang saat ini masih berduka. Baik. Tapi kalau informasinya itu murid-murid, apakah ada kegiatan saat itu atau seperti apa informasinya Pak Kasat? Saat itu kejadian pukul 00.30 kurang lebih, itu kondisi santriwati di ruangan itu ada 19 santriwati. Sehingga kemudian ketika terjadi atap runtuh yang menjadi korban ada 11 orang. 1 meninggal, kemudian yang 2 luka paling parah sampai saat ini masih rawat inap, sedangkan yang lain sudah bisa dipulangkan untuk rawat jalan. Demikian. Tapi kondisi santriwati yang terluka terus dimonitoring sejauh ini Pak Kasat ya? Semakin membaik Pak Kasat, kondisinya? Ya betul, masih dipantau Mas. Untuk saat ini Pak Kasat, tadi kan kami mendengar katanya dipindahkan sementara ruangan untuk pondoknya atau bagaimana? Yang dipindahkan untuk kegiatan santri atau tempat istirahat santriwati. Karena mungkin kami mengkhawatirkan kalau masih di situ khawatirnya masih ada bangunan yang mungkin berpotensi untuk mengalami hal yang serupa. Jadi kami juga mengkhawatirkan itu sehingga kami menyarankan agar untuk sementara waktu sambil menunggu pengamatan dari yang mungkin punya keahlian untuk itu, agar tempat istirahat para santriwati bisa diamankan untuk sementara. Jadi tidak dipulangkan terlebih dahulu ya ke keluarganya, misalkan sambil menunggu recovery bangunan kembali diselesaikan lagi gitu Pak? Ini nanti kalau itu terserah kebijakan beberapa pesantren. Namun demikian kemarin kami dapat info sementara yang dipulangkan itu yang habis mengalami kejadian yang luka-luka ringan atau rawat jalan itu. Sementara yang lain kami belum dapat info itu. Baik, terima kasih AKP Agung Hartawan, Kasat Reskrim Polres Situ Bondo Jawa Timur telah menyampaikan informasi terkini di program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih, Mas. Selamat malam. Baik, selamat malam. Saudara DPR bersama Kementerian Haji dan Umroh sepakati biaya haji tahun 2026 sebesar 87,4 juta rupiah. Saudara, Presiden Prabowo Subianto akan menggelar rapat terbatas untuk membahas utang kereta cepat Indonesia-China atau WUSH yang tengah menjadi polemik. Hal ini dikonfirmasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Erlangga menyatakan persoalan utang WUSH akan dibahas khusus oleh Presiden Prabowo. Namun ia enggan menyampaikan kapan ratas akan diselenggarakan. Itu nanti dibahas khusus. Maksudnya nanti akan ada ratas khusus ada dengan pembahasan Presiden? khusus untuk itu. Dengan Presiden, Pak? Ya. Mbak Sita, Kapan Pak kira-kira apakah Minggu Pak Erlangga? Polemik utang pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH terus bergulir. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menanggapi pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyebut proyek WUSH bukan semata mencari keuntungan finansial. Menurut Purbaya, pernyataan Jokowi ada benarnya, meski manfaat pengembangan kawasan belum sepenuhnya terasa. Ada betulnya juga sedikit, karena kan WUSH sebetulnya ada misi regional development juga kan, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUSH supaya ekonomi di sekitar itu tumbuh.
Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Sebelumnya Jokowi menyatakan WUS tidak ditujukan mencari laba, melainkan investasi soal jangka panjang. Proyek WUS bertujuan mengatasi kemacetan di Jabodetabek dan Bandung yang semakin parah. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rohman menilai, adanya pembengkakan biaya dalam proyek WUS membuktikan ada masalah di dalamnya. Dibutuhkan audit investigatif untuk mengungkap apakah masalah utang yang membengkak disebabkan oleh perencanaan yang buruk atau ada tindak pidana seperti dugaan korupsi yang belakangan mencuat. Audit investigatif untuk membuka ini semua. Apakah betul telah terjadi tindak pidana atau murni itu persoalan kegagalan di dalam perencanaan? Bahwa proyek KCIC ini mengandung masalah, jelas terjadi off-run lebih dari 30%. Juga beban operasionalnya juga sangat tinggi, beban utangnya juga sangat banyak, harus dicicil dalam jangka waktu yang sangat panjang, bahkan 40-60 tahun. Ini kan artinya ada problem di dalam proyek tersebut. Pertanyaannya, problem dalam proyek tersebut itu karena perencanaan yang buruk atau markup di dalam pembangunan. Nah, untuk sampai pada jawaban itu membutuhkan audit. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Projo Budi Aristiadi menyatakan mendukung dilakukan audit terkait pembiayaan WUS. Jika ditemukan pelanggaran, Budi mempersilakan dilakukan proses hukum. Gini, proses hukum harus dilakukan karena kita kan negara hukum. Ya. Karena itu tadi benar itu audit aja dulu. Kalau kita mau melanjutkan ke Jakarta Surabaya harus ada audit menyeluruh terhadap program atau proyek ini. Gitu loh. Karena saya melihat sesuatu itu lihat dari kebijakannya atau programnya, ini kredibilitas program bahwa kita perlu transportasi publik. Iya, bahwa di level teknis banyak problematika silakan aja, apalagi kalau ada konsekuensi hukum silakan aja di proses secara hukum. Kita negara hukum, saya dukung itu kok. Kalau tidak tanya proses hukum silakan aja. Cuman tetap harus praduga tak bersalah. Pihak-pihak sebagai penyelenggara proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini kan bisa ditanya satu-satu gitu loh. Manakala mereka ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum, ya diproses saja secara hukum begitu. Dugaan korupsi dalam proyek pembiayaan WUS ternyata sudah terendus KPK. Lembaga anti rasuah tersebut telah memulai penyelidikan sejak awal 2025. Karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Selain solusi soal utang bernilai jumbo, publik ini menantikan pengusutan yang transparan terkait dugaan korupsi proyek kereta cepat WUS. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Komisi 8 DPR bersama Kementerian Haji dan Umroh resmi menyepakati biaya haji tahun 2026 sebesar 87,4 juta rupiah. Biaya ini turun 1,2 juta rupiah dibanding biaya haji tahun lalu. Komisi 8 DPR dengan Kementerian Haji dan Umroh sepakat memotong biaya haji hingga 1,2 juta rupiah. Setelah dipotong subsidi, nantinya jemaah haji wajib membayar sisanya sebesar 54,1 juta rupiah. Ketua Komisi 8 DPR pastikan fasilitas haji tahun 2026 tetap dimaksimalkan dan tidak akan mengganggu kenyamanan jemaah haji yang akan beribadah. Sebaiknya menggunakan dalam kurung kurs asumsi, Pak. Karena kurs itu ada... Kami bersepakat dan berkomitmen dengan pemerintah bahwa kita telah mengunci di awal pelayanan tetap terbaik bagi jamaah, baik pemondokan, baik konsumsi, transportasi, itu semua kita kunci dengan
kualitas terbaik dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Kita meyakini bahwa itu yang terbaik buat jemaah. Respons dugaan BBM bercampur air di sejumlah daerah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia bentuk tim investigasi. Bahlil sebut akan beri sanksi tegas jika terbukti ada pelanggaran. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM melakukan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU di Surabaya untuk mengecek kualitas BBM yang diduga bercampur air. Dirjen Migas bersama Dirut Pertamina Patraniaga menguji kandungan BBM serta memeriksa kesiapan mitigasi risiko di 2 SPBU di Surabaya. Hasil sidak, Dirjen Migas bilang tidak ditemukan campuran air dalam BBM. Meski demikian, Pertamina Patraniaga menyebut akan tetap melakukan investigasi untuk memastikan kualitas BBM. Sebelumnya beredar di media sosial keluhan masyarakat soal dugaan BBM bercampur air yang berdampak pada mogoknya sejumlah kendaraan di wilayah Lamongan, Gresik, Malang, Pasuruan, Jombang, dan Nganjuk. Yang pertama kita melakukan uji pasta air. Apa itu uji pasta air? Uji pasta air itu untuk mengetahui apakah di dalam BBM ini terdapat kandungan air. Lalu yang uji kedua kita lakukan namanya uji visual. Tadi yang kita lihat tuh yang ada bar garis-garisnya. Uji visual ini penting untuk mengetahui apakah di dalam BBM tersebut terdapat pengotor atau kontaminan lain. Sebagai kesimpulan, dari 2 SPBU yang kita kunjungi hari ini itu tidak ditemukan adanya free water atau air yang tercampur di dalam BBM. Pertamina Patraniaga Jawa Timur Bali Nusa Tenggara menerima 162 pengaduan dari masyarakat yang mengeluhkan sepeda motor mereka bermasalah usai mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU. Pertamina terus melakukan pendalaman terkait laporan masyarakat. Selain melakukan uji laboratorium BBM di SPBU, Pertamina juga melakukan pengujian pada BBM di kendaraan yang mengalami masalah. Sampai dengan hari ini, dimulai tanggal 24 kemarin kami sudah membuka posko, 24 hari Jumat Oktober yang lalu, buka posko. Sampai dengan hari ini laporan yang masuk lewat kanal resmi, pelaporan di posko maupun langsung menuju SPBU tempat pembelian terakhir sebanyak 162 laporan. Sementara untuk Malang Raya sendiri tercatat itu baru 4 laporan per hari ini. Jadi memang terus kami tunggu laporan dari masyarakat guna tadi. Kasus dugaan BBM jenis Pertalite bercampur air dikeluhkan pengguna kendaraan di sejumlah daerah. Menteri Bahlil sebut akan beri sanksi tegas jika terbukti ada pelanggaran. Warga di Bangkalan, Jawa Timur mengeluhkan sepeda motornya nyaris mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite. Tidak hanya satu, bahkan di bengkel resmi terdapat beberapa sepeda motor yang juga mengeluhkan hal serupa. Mereka merasa sejak 2 hari terakhir, tarikan motornya berat dan nyaris mogok usai isi BBM Pertalite. Saya bawa sini lagi ke daerah Bangkalan, di bengkel sini juga sama, akhirnya kenanya ke busi jatuhnya, ke busi dan kena ke bahan bakarnya. Ini temuan dari BBM-nya kenapa nih Mas? Nah ini saya kurang tahu pasti, cuma katanya ada campuran etanolnya. Sejumlah motor warga di Kediri juga rusak mendadak usai mengisi BBM jenis Pertalite. Setelah diperiksa oleh mekanik, bahan bakar Pertalite tersebut memiliki aroma yang berbeda dari biasanya. Ternyata yang rusak rotak plus pampersnya itu dikarenakan karena kualitas Pertalite yang kurang bagus. Kata mas mekaniknya seperti itu. Pak, tadi sempat ngecek bahan bakarnya Pak, Pertalite-nya? Saya sempat ngecek, ditunjukkan memang karena baunya memang berbeda daripada yang biasanya. Mendapatkan keluhan warga, polisi dan Pertamina langsung melakukan sidak ke SPBU. Pihak Pertamina telah mengirimkan sampel BBM jenis Pertalite ke Surabaya untuk diuji lab. Untuk proses pengecekan kandungan etanol ya biasanya harus dicek melalui di lab Mas kandungan komposisi etanolnya. Jadi kemarin dari Pertamina juga sudah melakukan pengambilan sampel
di SPBU ini juga, dan juga SPBU tadi dari tim Depot Surabaya diambil sampel. Merespons soal dugaan adanya campuran air dalam BBM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia langsung melakukan inspeksi mendadak di salah satu SPBU di Malang, Jawa Timur. Bahlil bilang telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki benar tidaknya dugaan BBM bercampur air yang dilaporkan masyarakat. Bahlil memastikan jika ditemukan pelanggaran, maka sanksi tegas akan diberikan kepada Pertamina Patraniaga. Kalau kemudian ditemukan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pertamina, maka pemerintah akan memberikan sanksi tegas. Tetapi semuanya ini masih dalam proses. Kita harus cek kebenarannya tentang kualitas daripada minyak. Kita tunggu hasil daripada apa yang dilakukan oleh Lemigas. Paling lama saya butuh waktu 1-2 hari. Besok saya akan rapat langsung memimpin di Jakarta. Ada tim khusus Pak untuk menyelidiki ini, ada tim khusus? Ada tim, saya sudah turunkan tim. Untuk bisa Dirjen menuju Migas, ke atas panggung dan Lemigas, foto bersama. BPH Migas, dan tim dari Pertamina Patraniaga. Pertamina menyediakan layanan pengaduan konsumen di setiap SPBU untuk menampung keluhan masyarakat yang mengalami kendala dalam pengisian BBM. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, ledakan terlihat di langit Gaza pada Selasa malam setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan dahsyat ke wilayah Palestina. Sedikitnya 60 orang tewas setelah serangan ini. Saksi mata melaporkan terdengar suara tembakan tank di Gaza Tengah pada Selasa malam. Pada Rabu pagi, masih terlihat kepulan asap tebal di atas Gaza. Dilaporkan setidaknya 60 orang tewas akibat serangan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan setelah menerima laporan Hamas menembaki pasukan Israel di Gaza Selatan. Sementara itu, saudara, bantuan pangan asal Indonesia mulai didistribusikan ke pengungsi Palestina di wilayah Karameh, Jordania pada Kamis waktu setempat melalui jalur perbatasan Hussein. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Ade Yudian dari Jordania. Ya, saudara, saat ini saya sedang berada di salah satu kamp pengungsian yang ada di kawasan Aman, tepatnya di Sunnah Janubiyah di bagian selatan dari Aman, Jordania ini. Sini adalah pemberian bantuan yang disiapkan dan merupakan hasil donasi dari masyarakat Indonesia yang disatukan melalui dompet duafa. Dan di sini ada penerima bantuan yang merupakan sebagian besar adalah mereka yang mengungsi, merupakan warga Palestina. Mereka memang sangat membutuhkan bantuan dan pasokan makanan karena untuk bantuan seperti ini saja mereka hanya bisa cukup dalam 1 minggu. Sebanyak 220 paket bantuan pangan dari Indonesia telah didistribusikan dompet duafa di sejumlah kamp pengungsian di Jordania pada tahap pertama. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan distribusi untuk pengungsi Palestina yang ada di Jordania. Di tahap pertama ada 220 paket yang kita berikan di kamp pengungsian namanya Sunnah Janubiyah Karamah yang ada di daerah selatan. Nah, distribusi ini insya Allah akan terus dilanjutkan ke kamp-kamp pengungsian lainnya seperti misalnya di Suhnah, di Wehdat, ya, dari 5 truk yang kemudian kemarin dikirimkan, insya Allah ada 2 truk yang akan kita distribusikan di kamp pengungsian Palestina yang ada di Jordan ini. Bantuan 1 truk bahan pangan ini adalah bagian dari donasi masyarakat Indonesia yang akan diberikan kepada warga Palestina yang ada di jalur Gaza dan akan diberangkatkan besok hari Kamis melalui perbatasan Hussein. Ade Yudian, Kompas TV, Karameh, Jordania. Presiden Prabowo Subianto memimpin pemusnahan barang bukti 214,48 ton narkoba. Presiden Prabowo Subianto memimpin pemusnahan barang bukti 214,48 ton narkoba hasil pengungkapan Polri dalam setahun terakhir. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi sekaligus menegaskan komitmen untuk memerangi narkoba yang modusnya semakin canggih dan berbahaya.
Prabowo minta Polri memperkuat penjagaan di seluruh pintu masuk wilayah Indonesia. Pemusnahan barang bukti 214,48 ton narkoba merupakan hasil pengungkapan lebih dari 49.000 kasus oleh Polri. Kita anggap narkoba ini sangat berbahaya untuk kita sekalian, ya. Tapi ini perlu semua pihak bekerja keras. Orang tua, guru, ya, guru sekolah, lingkungan, ketua RT, kepala desa, semuanya harus bekerja. Jangan hanya mengandalkan satu lembaga, dua lembaga, tidak bisa. Kita semuanya harus bekerja sama, ya, karena ini sangat berbahaya. Informasi tadi jadi penutup Kompas Malam hari ini. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah